Pak Sekda, Pak Ketua RT, Bapak Ibu semuanya yang sangat saya hormati, izin perkenalkan mungkin ada yang belum tahu, saya Dia Negara selaku Wali Kota Denpasar. Yang pertama saya ikut berduka atas musibah yang menimpa Bapak Ibu semuanya. Kami tadi pagi sudah melakukan koordinasi rapat, yang mana langkah-langkah yang akan kami laksanakan. Yang pertama, kami kalau Ibu berkenan, Bapak Ibu berkenan, kita akan menyiapkan rumah kontrakan dulu. Bapak Ibu kita akan kontrakkan, terus anak-anak yang masih sekolah, yang ada kebutuhan biayanya itu kita akan sudah koordinasikan melalui Dispora agar tetap bisa sekolah. Nah, untuk pembangunan rumah kami sudah berkoordinasi dengan provinsi, kalau provinsi ambil kita pemerintah, itu masing-masing rumah kita akan bantu senilai 50 juta agar bisa bangun rumahnya kita. Itu yang kami lakukan. Nah, kalau nanti dalam kondisi ini kami mohon maaf, memang tidak bisa langsung datang langsung kemarin juga kami tidak akan bisa mampu menyelesaikan masalah. Tadi pagi kami melakukan rapat koordinasi. Dan langkah-langkah itulah yang bisa pemerintah berikan. Dan untuk saat ini kami dengan Tegana juga akan tetap membantu untuk dari dapur umumnya. Kami memang tidak melaksanakan sendiri, kita akan suplai berupa makanan. Gitu. Nah, silakan kalau Pak RT juga ingin membangun dari sisi kemanusiaan, kegiatan gotong royong, silakan juga di sini. Tapi saya tidak ingin ibu-ibu ada di tenda, Bapak Ibu ada di tenda, saya tidak mau. Makanya mohon ajakan kami biar tinggal di kos-kosan itu dipenuhi. Nanti kita akan tetap data yang terdekat. Saya sudah minta Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun, saya sudah minta untuk mendata kos-kosan ini siapa tinggal di sini, kita biar bisa untuk mensuplai. Dan kami juga secepat mungkin sambil jalan, sambil menunggu tujuan kami, Bapak Ibu bisa beraktivitas dulu. Nah, untuk rumahnya jangan dipikirkan, mungkin kita dengan dana itu kita gotong royong, kita bisa bangun masing-masing rumah itu dengan angka segitu. Saya sudah hitung berapa per meternya itu, mudah-mudahan lah walaupun tidak layak sekali minimal bisa ditempati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berduka atas situasi ini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan saya akan kita diskusi. Silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Bapak Anggota Dewan Bapak Presiden, Bapak Abekal dan Bapak Camat serta perangkat yang lainnya yang belum saya bisa mengucapkan satu persatu. Mohon maaf. Bapak Wali Kota, saya sangat terima kasih sekali. Mudah-mudahan keluarga saya juga bisa menerima hal tersebut. Cuma yang menjadi kendala mungkin Pak, ada warga saya mengharapkan sih biar tempat ini benar-benar kita tempatin lagi, karena kekhawatiran ditakutkannya bahwa tempat ini takutnya tidak bisa berlangsung lagi gitu Pak. Kenapa begitu? Saya sudah koordinasi juga sama warga. Saya ingin juga kita rembuk dengan pemilik tanah Pak, agar kiranya nanti kita itu bisa diperpanjang dan menempati tempat ini semula. Karena itu kita keyakinan kita Pak. Takutnya nanti kita dikontrakkan, totalnya dipakai tempat lain. Itu permasalahan yang diinginkan. Karena terus terang tempatnya hampir sudah puluhan tahun kita tempatkan gitu Pak. Ya kiranya mudahan Bapak Wali Kota bisa menengahin permasalahan ini Pak. Biar kita ini, warga kita ini benar-benar yakin bahwa kita bisa menempati tempat ini. Sekian, terima kasih Pak.
itu sebenarnya sudah saya diskusikan. Memang sebenarnya pemerintah itu kan tidak bisa membantu kalau kita masuk dari sisi benar rumah bahwa kalau tidak memiliki sertifikat. Nah, tapi kalau ini sisi kebencanaan, kami ada dana kebencanaan. Kenapa kita ingin membangun? Artinya saya ingin membangunan rumah-rumah Bapak yang musibah ini diperbaiki. Yang masalah kontrakan itu kan memang ada yang belum jatuh tempo. Saya dengar memang ini udah puluhan tahun, Pak. Tidak baru hanya 5 tahun sekian. Tapi tetap kami akan koordinasi dengan pemiliknya. Nanti Pak Sejo akan membantu agar itu, ini kan semua masih jalan. Semua jalan. Dan kalau pindah juga mau pindah kemana juga, Pak. Uang segitu tidak dapat apa, Pak. Pelan dapat kontrak itu. Nah, saya juga inginnya seperti harapan Bapak. Saya tidak berpikir bahwa ini diminta tanahnya, kan kita masih kontraknya masih panjang. Dan setahu saya tidak ada permasalahan rumah ini setiap jatuh tempo 5 tahun, Pak ya, itu diperpanjang. Dan itu saya sudah dengar, sudah cek. Makanya kami berhenti. Kan tidak enak juga, misalkan saya tanya Bapak itu bagus, saya bangun rumah, saya perbaiki, dalam setahun habis diambil rumahnya, kan percuma juga kan kita bangun seperti itu gitu. Nah itu makanya yang kita pastikan dulu itu, tapi niat kami membantu, Pak. Pemerintah kan ingin mencari solusi warganya dengan kondisi apapun itu. Makanya tadi pagi diskusinya kita biar bisa itu kita memasukkan bantuan. Cuma saya tidak ingin di dasarnya tidur di tenda, nanti saya tidak mau dulu seperti itu, Pak. Yang penting di kos-kosan lah dulu, biar mandi, biar tenang, mau ke belakang biar tenang, karena itu kan anak-anak mau sekolah, ganti baju di mana. Saya pikirnya segitu dulu, Pak, untuk daruratnya. Tapi apa yang menjadi harapan Bapak itu juga menjadi harapan saya. Kita bersama-sama minta. Saya yakin juga yang punya tanah, kita ada musibah begini pasti tidak ada, mudah-mudahan tidak ada yang mengambil lahannya ini, Pak. Kita doa aja, kita doa seperti itu. Ya, tapi kan bukan saya yang harus menjawab itu. Kami hanya bisa memfasilitasi melalui Pak Sejo, karena katanya warganya beliau juga biar dibicarakan untuk ininya. Begitu plak ada gini, kita ya secepatnya berjuang ke provinsi, nggak cepat kita rehab. Nanti silakan. Saat rehabnya kan kami pikirkan apakah kita mengambil orang juga merehab, apa tinggal terjadi. Tapi sebaiknya memang ini harus pola gotong royong, karena kan beda-beda. Kalau bisa dikerjakan masing-masing, ini kan banyak orang yang bisa kerja, makin cepat selesainya gitu. Harapan kami sih seperti itu, Pak. Prinsip kami sangat sepakat. Harapan Bapak itu kita sangat sepakat dan mendukung penuh itu sih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Setuju, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, dan Bapak Kepala Dusun, serta warga RT 5 khususnya yang terdampak bencana kemarin korban kebakaran. Saya mewakili aspirasi dari masyarakat, khususnya di warga RT 5 ini, Pak. Dengan keputusan Bapak dan beberapa langkah-langkah yang Bapak terapkan tadi, sudah informasi ke kami. Yang pertama yakni rumah kontrakan yang mungkin akan diberikan kepada warga yang sedang disurvei oleh Bapak Kepala Dusun dan Bapak Kepala Desa. Selanjutnya anak yang masih sekolah agar tetap sekolah masih Yang ketiga pembangunan rumah per rumah, kemungkinan dananya 50 juta. Ini Pak. Untuk yang pertama itu rumah kontrakan, saya tanyakan dulu kepada warga. Biar transparan, hari ini juga saya tanyakan apakah warga setuju untuk diberikan rumah kontrakan sementara? Harus Pak, ya Pak ya, biar kita transparan Pak ya, biar sama-sama. Oke, sangat terima kasih Pak atas niat Bapak dan harapan Bapak juga. Bagaimana saudara-saudara semua? Saya sepakat Pak ya, Bapak dengan langsung ya, transparan rumah kontrakan itu kira-kira dalam jangka waktu maksudnya selagi pembangunan masih tetap dikontrakan Pak ya? Ini ya Pak. Berarti selama, tapi kan langsung diprogres juga Pak ya pembangunannya Pak ya? Ya makanya saya bilang sekarang kita harus perpanjangan ke pemilik lahan. Karena kan juga masih punya ini. Saya kan kembalikan kepada istilahnya begini Pak.
kita akan berikan bantuan ini kepada ininya 50 juta mau perbaiki ini atau mau bagaimana kita seperti itu. Itu ini seperti itu kepada korban kita bantu. Iya Pak, terima kasih Pak. Tidak saya menentukan akan saya tidak akan ini Iya Pak. itu kan tidak saya. Berarti nanti kita konfirmasi ke pemilik tanah dulu untuk keputusannya, baru kita informasi kemana lagi Pak? Setelah itu Pak, kalau memang sudah pemilik tanah. Nanti kami yang punya tanggung jawab. Ya, baik Pak, terima kasih. Dari data keluarga itu kan sudah data. Rumah-rumah itu kan sudah Siap. ada beberapa kita yang akan kami selanjutnya tidak dalam kapasitas, tapi kami memfasilitasi. Iya Pak. Nah, ada Pak yang kepingin tinggal di sana. Oh iya Pak. Itu maksud saya Pak, soalnya kan biar ibu-ibu ini biar lebih lega Pak mendapatkan jawaban seperti ini Pak. Nih, berarti secara sepakat seluruh warga korban kebakaran ini setuju untuk ditempatkan di kontrakan Pak. Oke, untuk sementara Pak. Nih, ya ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pendataan tentang kontraknya di mana, karena kan harus ada yang memonitor oleh Pak. Iya Pak. Makanannya di sini. Iya. Sudah didata kok sama salah satu anggota. Artinya kita juga bergotong royong. Iya Pak. Beda dan wali kotanya ngomong ini makan sudah ada makanan datang. Iya Pak. Siap Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak nih, Bapak. Mohon hormat izin Pak nih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Sutejo. Izin Pak Wali, Pak Sekda, Pak Bekel, dan semua Bapak Ibu semua yang saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung apa yang disampaikan tadi, bahwa terkait dengan kepemilikan di sini, kemarin pun sebenarnya saya sudah berbicara dengan pemilik tanah. Jadi harapannya adalah bagaimana masyarakat ini bisa berkelanjutan. Nah, sehingga pemilik tanah pun kebetulan keluarga, jadi tetap memperhatikan nasib masa depan Bapak Ibu semua. Nah, kemudian sebentar saya juga sudah janji sama Pak Perbekel, kemudian sama keluarga pemilik untuk membicarakan kelanjutannya. Jadi dalam pembicaraan kelanjutannya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Budi. Jadi kami pemerintah kota, Pak Wali Kota sangat concern memperhatikan musibah bencana yang menimpa Bapak Ibu semua. Jadi ini merupakan saya selaku DPRD tentunya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Wali Kota. Sampai menghitung berapa besar dana yang akan dibantukan, tempat kos dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang luar biasa bagi kami, sangat apresiasi kepada Pak Wali Kota. Nah, ini harapan kita juga kepada Bapak Ibu semua, bahwa pemerintah kota dan pasar tidak tinggal diam dalam urusan ini, betul-betul memperhatikan nasib masyarakatnya. Sekali lagi, saya tentu atas nama DPRD mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota dan kepada masyarakat. Kita juga beserta pengurus Pak Perbekel dengan perangkatnya, Pak Kadus, Pak RT, ini sudah intensif terus mendiskusikan, ya. Untuk kemarin juga di kantor camat dan seterusnya. Ya, semoga ini merupakan jalan yang baik nantinya untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu semua. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Bisa memperbaiki masing-masing. Harapan ini loh, ini ya silahkan kerja jadi masing-masing. Jangan dipakai jalan-jalan Bang 50 juta. Jalan ke undangan di pengurus di pinggir jalan.
Walaupun saya tidak ada di sini, tapi kan Pak Kades, Pak Kades, perpanjangan kami juga memberikan. Terima kasih Pak. Oh, udah balik. Oke. Baik, itu tadi kunjungan dari Pak Wali Kota Denpasar Jaya Negara ke tenda pengungsian korban kebakaran di Dusun Wanesari, RT 5, Jalan Kartini, Denpasar Utara. Tadi sudah disampaikan setiap kepala keluarga yang terdampak akan diberikan bantuan 50 juta yang nantinya akan digunakan untuk membangun kembali rumah mereka. Nantinya selama menunggu pembangunan tersebut, para warga akan diberikan tempat sementara atau kontrakan agar tidak tinggal di tenda, sehingga akan masyarakat lebih mudah baik untuk mengakses air bersih, anak-anak untuk sekolah, berganti pakaian agar lebih nyaman. Jadi warga sudah menyetujui usulan dari Pak Wali Kota untuk diberikan kontrakan sementara. Nah, untuk saat ini mereka sedang mencoba berkoordinasi dengan pemilik lahan di kontrakan mereka agar bersedia lahannya kembali dibanguni rumah oleh warga. Mengingat lahan tersebut sudah ditinggali selama puluhan tahun. Tempatnya ini dekat dengan TKP kebakaran, masih di Jalan Kartini, Gang Pura Pasak, RT 5, Dusun Wanesari. Itu masih masuk lagi ke pemukiman di sebelah barat, yang dekat sungai, dekat aliran Sungai Wangayu.
Ini bukan jalur yang diakses menuju ke tempat pengungsian. Ini situasi terkini di TKP kebakaran. Jadi setelah verifikasi atau pendataan ulang, total ini rumah yang terdata kebakaran ini ada sekitar 30 rumah. Dengan jumlah kepala keluarga ada 42 dan total orang yang tinggal di sini itu 119 orang. Tampak banyak barang-barang yang tidak bisa diselamatkan oleh warga saat terjadinya musibah amukan si jago merah. Salah satunya seperti sepeda motor ini. Total 30 rumah katanya. Nantinya tempat ini rencananya akan dibangun ulang. Warga akan dibangun ulang dengan bantuan 50 juta per kakak. Sekian yang dapat saya sampaikan dari RT 5 Dusun Wanasari, Desa Daupuri Kaje, Denpasar Utara. Terima kasih.